Audio Jungle. Audio Jungle. Arema FC hanya diperkuat 2 pemain asing, percaya diri dengan striker lokal. Arema FC baru memiliki 2 pemain asing untuk lanjutan Liga 1 2020. Keduanya adalah Cairo Ruan asal Brasil yang mengisi posisi bek tengah dan Bruno Smith yang merupakan gelandang. Untuk juru gedor, Singoedan akan percayakan terhadap duet penyerang lokal Dedik Setiawan dan Kusedia Haryudo. Pada awal musim lalu, tim kebanggaan Aremania itu sebenarnya diperkuat 4 pemain asing, yaitu Jonathan Baumann, Oh In Kyun, Elias Ardelete, dan Matias Malvino. Untuk Jonathan Baumann dan Oh In Kyun tidak menemukan kata sepakat terkait renegosiasi kontrak, sedangkan 2 nama lainnya memang tak lagi digunakan manajemen. Terkait 2 pemain asing yang sampai sejauh ini baru dimiliki timnya, General Manager Arema FC Rudi Widodo mengaku bahwa pihaknya sempat mencoba mendatangkan pemain import ketiga yang berposisi sebagai penjaga gawang. Saya pikir sementara ini 2 pemain asing sudah cukup. Sebenarnya kemarin ingin mendatangkan kiper asing yang berkualitas, tapi kata agennya, dia tidak dilepas oleh klubnya. Kalau terpaksa cuma memakai 2 pemain asing saja, ya tidak masalah, jelasnya. Dikatakan Rudi, dengan 2 pemain asing yang sudah ada, kebutuhan tim Arema FC sudah terpenuhi dan itu sesuai dengan yang diminta tim pelatih. Badai cedera di Arema FC berlalu lebih cepat. Badai cedera sempat menerpa Arema FC, namun pekan depan semua pemain sudah pulih dan bisa segera gabung tim. Selain Kartika Aji dan Fikrian Akbar yang cedera berat, tidak ada lagi pemain yang jadi pasien tim medis. Sebelumnya, ada 3 pemain yang harus menepi, yakni Hanif Syabandi, Rizky Dwi Febrianto, dan Jayus Haryono. Ketiga pemain Arema FC itu diprediksi menjalani pemulihan setidaknya hingga pekan depan. Tapi ternyata mereka sudah kembali lebih cepat. Rizky dan Jayus sudah ikut latihan sejak Jumat 2 Oktober 2020. Sedangkan Hanif akan gabung latihan dengan tim utama mulai pekan depan. Mereka cepat pulih karena sistem regenerasi jaringannya bagus, kata fisioterapi Arema, Reta Aroyan, Sabtu 3 Oktober 2020. 3 pemain itu mengalami cedera dalam sesi latihan. Rizky dan Jayus bermasalah di otot aduktor, sementara Hanif pada ankle. Mereka diprediksi butuh waktu 2 pekan untuk pemulihan. Saat kompetisi belum ditunda, mereka divonis absen dalam pertandingan melawan Persija Jakarta yang semula digelar Sabtu 3 Oktober 2020 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Andaikan laga itu tidak ditunda, Rizky dan Jayus sudah dapat lampu hijau untuk diturunkan. Alhamdulillah, mereka sudah kembali gabung latihan dengan tim pelatih, tidak lagi terpisah dengan tim medis. Semoga tidak ada lagi pengulangan cedera seperti ini di Arema FC, kata dia. Kini Arema tinggal menunggu kondisi Kartika Aji yang baru operasi lutut dan Fikrian Akbar yang mengalami retak jari kaki. Khusus Aji, dia harus absen sampai akhir musim. Fikrian dalam waktu dekat sudah kembali merumput lagi. Sebelumnya, banyak anggapan tidak adanya pelatih fisik membuat badai cedera dengan mudah menerpa Arema. Ketika awal musim ada Marcos Gonzalez yang menduduki jabatan itu, jumlah pemain yang cedera tidak terlalu banyak. Tapi menurut tim medis Arema, pemain yang cedera bukan karena faktor ketiadaan pelatih fisik, namun sudah jadi resiko jika pemain mengalami benturan dalam latihan. Cedera itu memang didapat karena faktor duel yang tidak bisa dihindari dalam sepak bola. Ternyata Bruno Smith nyaris gabung Persija. Sebelum bersepakat dengan Arema, ternyata Bruno Smith pernah nyaris gabung Persija Jakarta. Momen itu terjadi pada gelaran Indonesia Soccer Champions atau ISCA 2016 lalu. Kala itu, manajemen klub ibu kota menyodorkan kontrak padanya di awal musim.
pihak klub melakukan negosiasi dengan agen pemain asal Brasil itu untuk mencari kata sepakat terkait nilai kontrak dan lain-lain agar Bruno segera merapat. Persija berencana mendatangkan Bruno bersama dua pemain berdarah Brasil lainnya, Alan Junior dan Hector Zaghi. Namun Bruno sama sekali tak merapat untuk menjalani seleksi pemain. Ini pengalaman pertama saya ke Indonesia. Memang waktu itu Persija menginginkan saya untuk bergabung, tapi saya sudah menerima tawaran untuk lebih baik dari klub Liga Lebanon Al-Anzar. Jadi saya tidak pergi ke Indonesia, ujar Bruno. Bruno Smith menegaskan, untuk kali ini pemain berposisi sebagai gelandang serang itu serius ingin bermain di Liga 1. Pilihan sudah dijatuhkannya pada Arema yang membuatnya tak berpikir dua kali untuk menerima sodoran surat penawaran. Saat ini Bruno sudah berada di Indonesia, tiba sejak Jumat 2 Oktober 2020 malam lalu. Pemain berusia 28 tahun itu segera ke Malang dan menjalani serangkaian tes medis sebelum tekan kontrak dengan manajemen Arema. Kali ini saya serius karena Arema juga serius, makanya saya meninggalkan Brasil dan pergi ke Indonesia, pungkasnya. Liga 1 2020 mundur, pemain Arema dapat keuntungan finansial. Lanjutan Liga 1 2020 mundur, tak serta-merta membuat para pemain Arema merugi. General Manager Arema, Rudi Widodo mengungkapkan adanya keuntungan finansial yang bisa mereka dapatkan karena penundaan jadwal ini. Sebelumnya, PSSI resmi menunda 1 bulan lanjutan Liga 1 2020 yang sedianya digelar 1 Oktober sebab penyelenggaraannya belum mendapat izin dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Rudi menjelaskan, dengan molornya kompetisi 1 bulan, maka durasi kontrak yang sudah disepakati antara manajemen klub dengan pemain otomatis ikut molor. Durasi kontrak pemain Arema memang mengikuti waktu berakhirnya kompetisi. Pada prinsipnya, kontrak mereka selesai Februari. Kalau liga ditunda sebulan, ya ikut molor juga kontrak pemain. Saya bilang kepada pemain, setidaknya mereka punya tabungan 1 bulan di bulan Maret. Yang tadinya kompetisi selesai Februari karena molor, berarti Maret mereka masih bekerja dan menerima gaji, kata Rudi. Rudi Widodo memaparkan, penundaan Liga 1 2020 ini tidak mengubah skema gaji pemain Arema. Surat keputusan PSSI nomor 48 dan nomor 53 tetap digunakan sebagai landasan hukum. Jika Liga 1 2020 tidak ditunda sebulan, seharusnya pemain Arema menerima gaji 50% sesuai SK nomor 53, di mana prosentase itu berlaku H-1 bulan kompetisi bergulir. Setelah kompetisi ditunda, maka untuk gaji bulan September, pemain tetap menerima gaji 25% sesuai SK nomor 48. Kami pastikan tetap menggunakan skema rekontrak dari PSSI yang tertuang dalam SK nomor 48 dan nomor 53. Gaji 50% tetap diberlakukan H-1 bulan sebelum kompetisi atau Oktober nanti, tegasnya.